Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalaluddin Iqbal dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang manajemen organisasi nirlaba. Yang ini juga bagian dari tugas UTS mata kuliah manajemen organisasi nirlaba. Dan dalam kesempatan kali ini ada beberapa yang akan dibahas mengenai manajemen organisasi nirlaba ini begitu. Poin pertama yaitu terkait dengan pengertian, kemudian ruang lingkup, terus manfaat mempelajarinya, terus juga manajemen strategik dalam organisasi nirlaba ini, terus tipe-tipe organisasi dan juga filosofi organisasi. Nah, langsung kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen organisasi nirlaba. Kenapa harus dibahas dari pengertian dulu gitu? Karena biar gampang untuk kemudian ngebahas yang lainnya gitu. Pertama, pengertian manajemen organisasi nirlaba ini ada beberapa kata. Pertama, manajemen dan organisasi nirlaba. Nah, kita jelaskan dulu mengenai pengertian manajemen. Nah, yang di sini ada pengertian manajemen menurut Parker. Pengertian manajemen menurut Parker ini ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Dan secara luasnya, manajemen itu adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian begitu. Artinya bahwa manajemen itu adalah suatu seni untuk kemudian mengelola suatu tujuan agar tujuan ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien gitu. Nah, sekarang apa itu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba menurut Nickel yaitu suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba sering berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. Itu. Jadi organisasi nirlaba ini suatu organisasi yang tidak diperuntukkan untuk mencari laba begitu. Contohnya organisasi nirlaba ini seperti yayasan, terus juga gereja, sekolah, rumah sakit, klinik publik gitu. Sesuai dengan organisasi nirlaba adalah organisasi dalam menjalankan aktivitas tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis gitu.
Eh, Selanjutnya yaitu manajemen strategi dalam organisasi nirlaba. Manajemen strategi ini tidak saja ada di perusahaan yang ini bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk organisasi non profit atau organisasi nirlaba ini juga harus diterapkan. Organisasi seperti sekolah, rumah sakit, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan istilah non-government organization atau NGO, sebelumnya organisasi seperti ini tidak mengenal pendekatan strategis. Namun kesini itu bisa menyamakan dengan organisasi seperti perusahaan, yaitu dengan pengaplikasian strategi ini. Nah, pengaplikasian tersebut diperuntukkan untuk menyesuaikan organisasi non-profit dengan lingkungannya, dengan membuat keputusan-keputusan efektif secara strategik, menangani perubahan-perubahan, menciptakan keunggulan komparatif, dan meningkatkan peranan kerjasama dengan organisasi profit lainnya. Akan tetapi, pengaplikasian tetap memerlukan adaptasi karena organisasi profit tidaklah tepat sama dengan organisasi non-profit. Adapun beberapa pengaplikasian yang ini harus diterapkan atau diaplikasikan di organisasi non-profit. Nah, ini konsep-konsepnya ada 4 konsep strategi. Pertama, yaitu mengembangkan misi organisasi non-profit secara jelas. Artinya organisasi non-profit ini harus jelas gitu arah tujuannya seperti apa organisasi ini. Kedua, mengidentifikasi publik sasaran. Ketiga, menciptakan deskripsi organisasi non-profit yang mampu mengomunikasikan misi kepada publik. Yang keempat, fokus menciptakan keputusan